Karena siapa tahu juga di sekitar kita banyak drivernya yang depositnya sama nih kayak kita minus, ya berarti kalau sama-sama minus semua akan dicarikan driver yang agak lebih jauh, ya kan? Selamat malam teman-teman satu aspal se-Indonesia. Selamat malam untuk semua kalian yang selalu semangat ngebit di Gojek. Oke teman-teman, hari ini hari Senin tanggal 14 Februari tahun 2022, gue nggak menampilkan live ngebit ya, karena gue hari ini lagi fokus terapi akun teman-teman, terapi akun ya. Jadi gua mau terapi akun terhadap akun gue ini biar gacor tentunya teman-teman. Nah, dalam kesempatan kali ini gua akan membagikan dua tips ya kan, trik dan juga strategi ya kan. Kali ini gua akan mencoba mungkin selama 5 hari ya, terapi akunnya itu 5 hari. Jadi setiap harinya gua akan membagikan dua tips dan trik maupun strateginya itu gimana sih ya. Setidaknya dalam kesempatan kali ini ada dua hal ya pastinya yang akan gue sampaikan. Pertama adalah copot aplikasi yang tidak diperlukan ataupun tidak digunakan dalam HP operasional ya. Kali aja kalian punya dua HP, kalau gue HP-nya cuma satu, udah gitu gado-gado lagi ya kan, semuanya jadi satu gitu, jadi berantakan mungkin. Nah, yang kedua adalah pastikan saldo deposit kalian itu nggak minus gitu ya kan, supaya bisa menerima semua orderan baik yang tunai maupun yang GoPay. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja. Yang pertama adalah copot aplikasi yang tidak digunakan pada handphone yang digunakan untuk operasional. Maksudnya begini, jadi gue paham ada banyak driver ya tentunya, dan gue akan menyebut beberapa driver aja. Yang gue sebut driver itu adalah driver poligami ya kan, daftar di berbagai aplikasi. Ada Gojek tentunya, kemudian Growback, lalu Speedfood. Bayangin, terus dalam satu handphone itu 3 aplikasi itu online ya kan. Belum tahu kalau ada aplikasi yang lain lagi kan, banyak tuh di online secara bersamaan. Ya udah pasti kan itu akan memperlambat. Ya siapa tahu juga Gojek jadi tahu nih, wah ini driver ternyata main beberapa aplikasi ya, ada aplikasi kompetitor juga gitu. Itu sangat berpengaruh banget ya teman-teman, terutama kalau handphone kalian RAM-nya tuh cuma 232, 216, ya 332, ya kan, 464. Ya minimal kalau handphone kalian itu 8128 lah, itu mungkin install banyak aplikasi boleh gitu, nggak jadi masalah. Gua menggunakan handphone yang 8128 ya, jadi gue itu sekaligus juga menjawab pertanyaan nih. Mungkin ada yang nanya-nanya, merekamnya pakai apaan sih ya kan? Pakai HP doang bang ya kan, ngerekamnya, ngeditnya juga pakai HP doang tentunya. Makanya gue selalu cantumkan di deskripsi, mohon maaf jika ada yang hilang-hilang ya kan, karena keterbatasan dari perangkat yang gue gunakan untuk mengedit video-video ini gitu ya kan. Makanya pasti ada yang kepotong lah, kemungkinannya ya, kemungkinan besar malahan 90% itu pasti ada yang kepotong. Tapi kadang-kadang juga semuanya berjalan dengan lancar. Nah itu juga mungkin salah satunya karena ada banyak aplikasi, RAM-nya termakan ya, seperti itu. Begitulah juga dengan Gojek ya kan. Kalau kalian HP-nya cuma 232 ya kan, itu ya diusahakan aja teman-teman semuanya dihapus. Jadi di dalamnya tuh diisi ya paling aplikasi Gojek tentunya, GoPartner ya kan, Google Maps pasti nih wajib ya kan. Email ya kan, email ini berfungsi untuk berkomunikasi ya tentunya dengan kantor Gojek ya kan. Kalau kalian chat halaman bantuan atau kalian email ada laporan apa gitu kan, itu bisa lewat email tuh semuanya ya.
email Gojek yaitu melalui driversupport@go-jack.com. Kemudian WhatsApp, ya kan, itu kalian untuk berkomunikasi dengan keluarga kalian, dengan komunitas kalian, mungkin ya everything lah, siapapun itu ya. Jadi gue sarankan sih hanya 4 aplikasi itu aja ya. Selebihnya seperti media-media sosial ya, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ya itu nggak penting teman-teman, hapus ya kan. Gua aja nggak pakai aplikasi begituan ya kan. Makanya dulu waktu gua mencantumkan Instagram, orang-orang DM itu gue jawabnya agak lama gitu ya kan. Tapi semenjak ada yang namanya grup WhatsApp ya, gua aktif menjawab di situ ya kan, baik dalam pertanyaan-pertanyaan maupun tentunya memberi semangat kepada kalian ya kan, supaya semangat tentunya untuk ngebitnya. Oke, lanjut aja biar gak kebanyakan ngomong, langsung aja yang kedua, yaitu saldo deposit tidak minus. Nah, ini penting juga. Kenapa gue bilang penting ya kan, saldo deposit tidak minus? Gue nggak bilang banyak ya, kalau banyak syukur ya kan, tapi lebih baik tidak minus gitu ya kan. Kenapa gue bilang tidak minus? Ya yang pasti dengan tidak minus secara teorikal membuka kesempatan untuk dapat order yang lebih banyak, karena bisa terima orderan yang tunai maupun yang GoPay. Nah, kalau misalnya deposit minus, pasti kan nggak bisa terima order yang GoPay nih ya. Kalau misalnya kita lagi di suatu tempat yang memang orderan di situ banyak yang tunai, kita ya bisa nggak dapet ya kan. Tapi dengan kita depositnya ada, nah kita bisa besar kemungkinan masuk orderan dari yang hasilnya tunai itu. Karena siapa tahu juga di sekitar kita banyak drivernya yang depositnya sama nih kayak kita, minus ya. Berarti kalau sama-sama minus semua akan dicarikan driver yang agak lebih jauh ya kan. Gua nggak tahu kenapa ya, ketika di hari Sabtu kemarin itu gua padahal modal deposit 100.000 ya kurang lebih gitu. Tapi pas gue pulang itu depositnya tinggal 24.000 ya kan. Bayangin itu nyedotin deposit mulu tuh, tunai. Seingat gue kayaknya yang GoPay cuma berapa ya. Makanya ini gue anggap juga sesuatu yang penting ya. Ini salah satu tips ya, tips, trik dan juga strategi untuk mendapatkan order kayak gitu. Jadi hal-hal kecil kayak gini tuh kita harus perhatikan ya. Mari kita buktikan dulu, kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, gue udah mulai nih hari ini, itu fase hari pertama gue terapi akun ya kan. Dalam 5 hari ke depan sampai hari Jumat gue akan melakukan terapi akun, dan gue akan memberikan tips, trik, strategi. Gue akan buktikan dari diri gue sendiri dulu, dan kalian juga yang udah menyimak silakan buktikan dari diri kalian sendiri dulu. Ya gue rasa itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Gue minta maaf jika ada omongannya nggak berkenan, maupun omongannya terlalu banyak, terlalu panjang ya. Ini teorikal banget ya. Terima kasih buat kalian yang bersedia menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, juga yang like dan share. Tentunya itu sangat bermanfaat banget buat gue dalam pengembangan channel ini. Semoga juga yang gue bagikan ini, apalagi kali ini gue membagikan tips, trik dan juga strategi, bermanfaat untuk kalian. Gak bosan-bosannya gue ingatkan kepada kalian, bekerjalah seperti tuyul, gak perlu kelihatan, gak butuh jabatan, gak gila pujian, gak usah cari perhatian, yang penting hasilnya jelas kelihatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan supaya bisa ngebit tentunya setiap harinya, diberi kelancaran baik dalam orderan maupun perjalanannya, driver bahagia, keluarga sejahtera. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.